Perkenalkan, saya Indah Arianti dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, di sini saya sedang bersama Bang Irfaiz sebagai keanggotaan Formadiksi di UIN Suska Riau. Halo Bang. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Boleh perkenalkan diri Abang terlebih dahulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Irfaiz dari jurusan Ekonomi Syariah. Sekarang duduk di semester 5. Oke, baik. Bang Irfaiz ini adalah keanggotaan Formadiksi di bidang Sekretaris Umum 2. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dan sharing mengenai pengalaman Bang Irfaiz selama kuliah di UIN Suska ini. Langsung saja ya Bang. Ya. Pertanyaan yang pertama. Nah, gimana pengalaman Abang sebagai mahasiswa di UIN ini? Kayak pengalaman Abang dari masuk kuliah sampai sekarang ini. Kalau untuk pengalaman sendiri ya tentunya berbeda dengan waktu kita sekolah dulu. Dan juga saya juga nggak pernah menyangka bisa kuliah. Alhamdulillah diberi rezeki beasiswa kuliah sehingga bisa merasakan bangku perkuliahan. Nah di sini kita bebas karena jauh dari rumah. Jadi harus pintar-pintar menjaga diri karena paham-pahamlah kota itu pergaulannya sangat bebas, tergantung kawan juga, pilih kawan-kawan yang baik saja. Awal-awalnya waktu di saya dari semester 1 ya di sini, walaupun itu masih zaman Covid karena merasa ngapain kuliah tapi hanya di rumah aja. Jadi tetap nekat ke Pekanbaru untuk merasakan beberapa kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh fakultas, oleh univ dan juga jurusan. Alhamdulillah dari itu semua saya ikut, merasakanlah gimana enaknya kuliah itu. Awal-awal emang kesulitan untuk pergi ke sana sini karena nggak ada kendaraan, nggak dipercaya sama orang tua bawa kendaraan ke sini karena perkotaan kan jauh berbeda dengan kampung-kampung. Jadi setelah semester 1 selesai, saya nggak ada kendaraan, agak kesulitan ikut kegiatan sana sini. Pulang kampung pas libur semester 2, di situ saya coba menjelaskan kepada orang tua gimana kondisi di Pekanbaru ini sehingga bisa diberi kepercayaan, dikasih bawa motor. Alhamdulillah dengan adanya motor bisalah ikut beberapa kegiatan yang ada di kampus ini. Kalau untuk pengalaman sendiri sih dari semester 1 saya sampaikan udah coba ikut beberapa organisasi ya. Karena organisasinya itu mulai dari organisasi apa saja? Ya, karena tadi saya lulus beasiswa, jadi ada beberapa anggota pengurus dari Formadiksi itu membantulah kami dalam menginformasikan tentang beasiswa kuliah. Di sini saya termotivasi gimana dengan saya lulus di beasiswa kuliah ini saya bisa membantu orang lainnya nanti. Nah, jadi saya gabung sebagai pengurus Formadiksi pertama di periode pertama itu sebagai staf dalam kampus. Staf dalam kampus itu berisi penanggung jawab setiap fakultas dan juga ketua angkatan. Alhamdulillah saya diamanahkan sebagai ketua angkatan kuliah angkatan 2021 di situ. Setelah itu semester 2 saya gabung di internal kampus yaitu Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Dema Pasih sebagai sekretaris divisi, sekretaris bidang PSDM. Nah, di situ juga bidang yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa untuk mengembangkan bakat-bakatnya di situ. Nah, setelah itu saya juga selesai di Dema Pasih bergabung kembali ke Formadiksi karena periode sebelumnya sudah habis, gabung di Formadiksi yang sekarang ini alhamdulillah diamanahkan sebagai sekretaris umum 2. Nah, selain itu juga saya juga kena masa periode di internal kampus Dema tadi sudah habis SK-nya. Saya ikut lagi di senat mahasiswanya sebagai legislatif dari kampus. Alhamdulillah sekarang diamanahkan sebagai ketua umumnya. Nah, di sini dari berbagai macam organisasi yang saya ikuti, merasakan pengalaman-pengalaman pergi ke sana, pergi ke sini, membuat kegiatan-kegiatan untuk kawan-kawan mahasiswa yang lainnya. Berarti itu pengalaman Abang waktu waktu kan Abang tadi cerita Abang keterima di beasiswa KIP. Nah, gimana sih perasaan Abang waktu pas Abang keterima di beasiswa KIP itu? Nah, ini ada sedikit cerita ya terkait saya lulus di kuliah. Saya di UIN ini hanya mendaftar satu jalur, itu jalur SPAN PTKIN. Saya nggak daftar jalur lain, cuma modal satu jalur ini yang gratis kan. Saya dari kondisi
ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, yang kurang mampu lah ibaratnya. Jadi betul-betul mengharap biaya kuliah dari beasiswa kuliah ini nekat gitu. Dari segi keluarga cuma orang tua yang mendukung saya untuk kuliah, karena dari kondisi tadi kan, dari abang-abang saya dan keluarga yang lain itu suruh saya berpikir kembali apakah yakin untuk kuliah karena biayanya besar. Saya bilang kuliah ini nggak semestinya pakai biaya kita, ada namanya beasiswa. Ini yang sedang saya perjuangkan, saya cari informasi, dapat itu ada beasiswa kuliah. Saya coba mendaftar, ngurus persyaratannya, ke sekolah bolak-balik, ke kantor desa bolak-balik, ke dinas sosial, dioper ke dinas pendidikan. Itulah sulitnya deh sistem di negara kita ini kan, sering dioper-oper kalau kita nggak ada kenalan di sana. Setelah itu kena pendaftaran di semester 1 awal ya, mau akhir lah, itu kondisinya masih di kampung, belum berangkat ke Pekanbaru. Jadi kami mengirim, saya sama kawan-kawan saya yang lain, berkas persyaratannya udah siap, itu dikirimkan ke Pekanbaru melalui JNT. Nah, kebetulan pula JNT-nya ada kendala. Pas H-2 penutupan pendaftaran, berkas saya baru sampai di Pekanbaru. Nah, setelah sampai di Pekanbaru ini itu dibantu sama kawan-kawan pengurus forma diksi. Mereka mengambilkan persyaratan saya yang mengantar ke pihak kampus. Setelah itu jelang dari pendaftaran ke pengumuman kan ada beberapa waktu lagi kan, ada beberapa bulan, ada beberapa tahap. Nah, tahap demi tahap saya ikuti. Saya dinyatakan lulus di verifikasi berkas dan sampailah ke tahap survei. Namun di tahap survei itu kawan-kawan saya yang lain disurvei secara langsung ke rumah-rumah kan, ada tim dari Win, tapi dari saya sendiri itu nggak disurvei secara langsung. Saya udah mulai khawatir nih, kok saya belum disurvei ini, apa jangan-jangan saya nggak lulus. Tapi walaupun saya berpikir gitu, masih tetap positif karena dari segi persyaratan alhamdulillah lengkap. Nah, tetap yakin. Akhirnya adalah satu telepon dari pihak kampus, mereka bilang mereka dari tim survei mau menyurvei berkas-berkas saya, mau survei gimana lokasi rumah saya, tempatnya kan, itu secara video call. Nah, itu di video call ditanya-tanyain gimana kondisi keluarga, keuangan orang tua, pendapatannya gimana, apa saja aset-aset yang punya. Setelah itu mereka bilang tunggu, doa saja, mudah-mudahan lulus. Oke, saya tunggu. Setelah beberapa bulan lagi tunggu, sampai ditelepon orang tua, gimana gitu ya, udah ada hasil dari beasiswanya? Belum pak, bilang. Orang tua bilang ini kondisi keuangan udah nggak ada lagi, kalau seandainya nggak lulus di beasiswa ini nampaknya bapak nggak bisa bantu lagi untuk kuliah. Itu udah menurun drastis. Ya udah menurun drastis itu. Nah, situ udah agak sedih nih rasanya, tapi alhamdulillah pas dinyatakan lulus itu langsung keluar air mata kan, karena rasa bangga awak akhirnya bisa kuliah dengan tenang tanpa memberatkan ke orang tua. Langsung telepon orang tua kalau mau tahu kalau saya lulus gitu. Nah, setelah itulah baru ikut kegiatan formasi yang lainnya sampai menjadi pengurus sampai sekarang. Itu kan tadi dengan cerita abang banyak mengikuti organisasi nih. Nah, menurut abang sendiri, seberapa penting sih organisasi itu bagi mahasiswa, termasuk saya sendiri? Karena kan itu kan sering menjadi pertanyaan bagi mahasiswa sekarang. Gimana sih caranya berorganisasi itu? Nah, kalau seberapa pentingnya itu sih tergantung ke pribadi masing-masing. Kalau abang menilai, berarti tergantung di diri ya, kita diri sendiri. masing-masing menganggap itu penting atau tidak. Kalau abang menilai masa perkuliahan ini adalah masa abang untuk mengembangkan diri abang, karena nggak ada waktu lagi nanti setelah selesai kuliah kita mau fokus kerja, udah nggak ada nih waktu kita untuk untuk ikut kegiatan ini kegiatan itu. Dan juga perkuliahan ini bukan hanya untuk mencari ilmu di kelas saja, masih ada beberapa ilmu yang harus kita dapatkan untuk menyongsong kita ke dunia pekerjaan nanti. Makanya itu penting bagi abang, harus ikut organisasi karena kita bisa melatih diri kita, kemampuan diri kita yang nggak kita dapatkan di kelas tadi. Di abang sendiri nih, abang tadi kan ikut organisasi tuh, organisasi kampus saja atau ada yang lain gitu di luaran kampus? Ada namanya paguyuban. Paguyuban kan organisasi mahasiswa yang dari tempat yang sama, dari asal yang sama, dari latar belakang yang sama, tapi di situ nggak terlalu aktif sih. Aktifnya cuma di kampus. Dari abang sendiri nih, mungkin ada tips atau trik gitu menjadi anggota yang kritis dan aktif di era sekarang ini, itu gimana sih? Kalau untuk itu sih kawan-kawan harus peka terhadap lingkungan, karena mahasiswa tuh gimana ya, mereka harus memang tadi saya bilang harus peka terhadap lingkungan. Kita harus paham kondisi sekarang ini seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. Ini bukan hanya terkait organisasi ya, terkait peran kita sebagai mahasiswa.
yang menyosong perubahan nantinya. Banyak masyarakat itu mereka nggak bisa apa ya, memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, ini peran kita sebagai mahasiswa dengan melihat kondisi apa yang masyarakat butuhkan sekarang dan apa posisi kita sekarang, itu kita, misalnya saya ini sebagai senat mahasiswa kan, lembaga yang menghimpun aspirasi dari kawan-kawan sebagai pengawas, pengontrol juga dari organisasi yang internal kampus lain seperti DEMA dan MPS. Nah, sini ada namanya komisi, kami itu ada namanya komisi advokasi dan aspirasi. Jadi kawan-kawan ini bisa menyalurkan aspirasinya, apa yang mereka rasakan sekarang, bukan hanya tentang perkuliahan. Mereka juga bisa cerita nih, misalnya ada suatu dosen yang bertindak kurang ajar lah sama mereka, itu mereka bisa sampaikan ke kami. Nanti kami sebagai legislatif pengawas itu akan menindaklanjuti itu. Ini saya bilang tadi, harus peka kita sebagai mahasiswa. Dari abang nih, kan abang ini kan di Formadiksi kan di bidang sekretaris umum 2. Abang ada minat nggak kayak menjadi ketua umum gitu? Ada minat nggak dari diri abang sendiri? Ya, kalau dari sendiri sih pengennya ada, karena melihat apa ya, tadi saya bilang untuk organisasi kan tempat kita belajar. Sekarang kan abang sebagai di bagian administrasinya sebagai sekretaris umum, ingin juga rasanya menjadi seorang leader di Formadiksi, karena Formadiksi itu bukan wadah yang kecil. Ketika abang bisa menjadi leader di sana, abang bisa memahami kawan-kawan di sana itu seperti apa, bisa berbuat banyak untuk adik-adik abang ke depannya nanti, membantu mereka juga kan. Seperti niat awal abang masuk Formadiksi nih, ingin membantu orang banyak. Jadi dengan abang bisa, mungkin lah dengan abang bisa menjadi ketua itu nanti, abang bisa membantu kawan-kawan yang tidak tahu tentang informasi kuliah, abang bisa beri bantu gitu. Kawan-kawan yang ada kekurangan UKT misalnya, bisa kita perjuangkan gimana caranya biar bisa mereka melanjutkan perkuliahan. Karena kita menerima lanjutan 600 dari pemerintah itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita juga harus memikirkan orang-orang yang tidak mendapatnya. Dengan kita udah dibantu sama pemerintah, bagaimana caranya kita bisa pula membantu orang yang tidak mendapatkannya. Nah itu. Oke guys, cuman itu aja yang bisa disampaikan oleh Bang Irfaiz. Ya, sekian pada podcast kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya Indah Arianti selaku host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.